Selamat sore semua, selamat datang di Ngobrol Dagang dengan topik menjadi konsumen cerdas di era digital. Acara ini merupakan rangkaian dari kampanye Tumbuh di Facebook yang merupakan bentuk kemitraan Facebook dengan Kementerian Perdagangan. Senang sekali saya Paris Syagau hari ini akan menjadi moderator dalam acara kita sore ini. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat secara global yang dikarenakan oleh pembatasan-pembatasan sosial yang diberlakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini turut berdampak terhadap pergeseran perilaku konsumsi masyarakat dari tren belanja retail konvensional ke tren belanja secara daring sebagai upaya untuk menjauhi kerumunan dan melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jasa pemesanan makanan online meningkat hingga 51% saat pandemi dan secara umum kegiatan berbelanja secara daring meningkat hingga 31%. Namun sayangnya peningkatan kegiatan belanja daring yang signifikan ini juga ditandai dengan maraknya kasus-kasus seperti penipuan online, penjualan barang palsu, dan pencurian data pribadi. Salah satu penyebab maraknya kasus-kasus tersebut adalah masih minimnya literasi digital masyarakat Indonesia dan masih minimnya program-program yang mendukung peningkatan keberdayaan konsumen. Oleh karena itu, Facebook serta aplikasi-aplikasi di bawah perusahaannya yaitu Instagram dan WhatsApp berkomitmen untuk mendukung Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dengan memberdayakan konsumen Indonesia dalam mengolah informasi, mengetahui hak serta tanggung jawab mereka sebagai konsumen serta lebih cerdas dalam berbelanja online. Konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai berbincang-bincang dengan narasumber istimewa kita hari ini yang sudah hadir dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Facebook Company. Yang pertama di sebelah kanan saya yaitu Bapak Ferry Anggriono, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selamat siang dan sore Bapak Ferry, apa kabarnya Pak? Ya, selamat sore. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Dan juga samping saya ada merah, jangan sampai lolos. Gila. Ini Bapak Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook di Indonesia. Selamat sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat sehat. Pak? Semangat dong. Semangat untuk kita sharing-sharing hari ini Pak. Semangat Yoi, dong. tetap di Ngobrol Dagang. Oke, langsung aja nih kita akan ngobrol dagang bersama Bapak Ferry Anggriono. Ini langsung Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pak, pandemi COVID-19 ini kan mengakselerasi perubahan perilaku belanja konsumen dari offline menjadi online nih. Bagaimana ini Pak melihat hal ini dan apa tips and trick dari Kementerian Perdagangan agar masyarakat dapat berbelanja online secara aman dan menghindari adanya penipuan? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya, dari jumlah penduduk Indonesia, kurang lebih hampir 270 juta. Ini dapat dikatakan sebagai konsumen kita. Nah, ini kan merupakan pangsa pasar yang sangat bagus bagi para pelaku usaha. Yes. Nah, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya, kita tahu semua serba keterbatasan, ya. Bekerja ada kebijakan bekerja di rumah, work from home, ya. Nah, berbelanja pun sekarang sudah banyak berubah dari yang tadinya offline, ya, sekarang online. Ya. Jadi melalui platform-platform, ya. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi perdagangan melalui kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem online ini. Nah, kalau kita lihat ya dari data 2019, jumlah konsumen yang melakukan transaksi lewat digital ini sudah hampir mencapai 119 juta. Wow.
Jadi hampir 58% dari penduduk kita. Nah, ini dapat dibayangkan semua sejumlah itu melakukan transaksi melalui online. Nah, bagaimana kita harus menyikapi, ya? Nah, kemudian dari yang tadi berapa 50 hampir 58% tadi, itu sekitar 34 sampai 43% itu melakukan transaksi makanan kemasan, bahan makanan segar, dan minuman-minuman. Nah, sebagian besar transaksi online itu dilakukan untuk produk-produk semacam itu. Nah, kita tahu dari tahun 1999 sudah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di mana di dalam undang-undang itu hak dan kewajiban baik itu konsumen maupun pelaku usaha sudah diatur di dalam situ. Sehingga konsumen itu diharapkan dalam melakukan transaksinya yang sekarang dalam kondisi melakukan transaksi online itu berlaku sebagai konsumen yang cerdas. Ya. Jadi tidak asal melakukan transaksi, betul-betul barang yang ingin dibeli itu sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Dan melakukan transaksinya juga melihat dengan platform melalui platform-platform yang betul-betul sudah banyak diminati oleh masyarakat, ya. Kemudian produk-produknya juga sudah sesuai dengan aturan, ya. Kemudian juga tentunya pelajari juga kewajibannya sebagai konsumen maupun dari pelaku usaha juga harus juga melakukan transaksi, memperdagangkan barang-barang yang benar. Nah, itulah yang kita dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini, memberikan edukasi kepada konsumen. Jadi bukan hanya kepada konsumen, kepada pelaku usaha pun kita memberikan edukasi. Sehingga ada keseimbangan antara pelaku usaha di dalam melakukan transaksinya itu. Nah, dalam hal ini, ya dalam situasi pandemi COVID ini, nah itulah kerja keras kita dari Kementerian Perdagangan, CQ, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini, ya selain melakukan pengawasan juga melakukan edukasi agar konsumen kita ini yang tadi saya sebutkan itu dalam melakukan transaksi aman. Kira-kira seperti itu. Mantap. Nah Pak, tapi saya juga mau nanya Pak, dari dari Bapak sendiri apa yang sudah dilakukan gitu loh, dengan cara edukasi apakah ke para konsumen dan juga para penjual? Nah, edukasi itu tidak serta-merta datang dari pemerintah. Kita tetap harus melakukan kerjasama, ya, dari sisi konsumennya, daripada pelaku usahanya, dan tentunya dengan pemerintah. Nah, ini harus bahu-membahu. Yes. Ya, 3 komponen ini harus bahu-membahu melakukan edukasi. Jadi pemerintah juga memberikan gambaran-gambarannya, dan pelaku usahanya juga melakukan menjual produk-produk yang sesuai ketentuan, dan konsumen itu diharapkan juga membeli produk yang sesuai juga dengan kebutuhan. Nah, cermat. Melihat labelnya, salah satu contoh label. Terus kemudian adakah garansi ya untuk produk tersebut? Karena khususnya untuk produk-produk elektronik, si pelaku usaha ini wajib menyediakan layanan punah jual. Oh, wajib itu ya Pak ya? Wajib. Oh iya. Jadi ke depan juga kita akan lakukan semacam satu kebijakan yang baru. Jadi kalau kemarin itu buku garansi itu melalui buku satu kertas yang kita nanti lupakan, mungkin lupa naruhnya, ya kan? Nanti pas begitu produk kita rusak, bingung kita mau di mana kita mau melakukan perbaikan. Nah, nanti akan ada satu kebijakan yang tentunya pro ke konsumen dan tidak merugikan juga pelaku usaha, yaitu e-garanti. Ih, mantap banget. Itu semua belanja elektronik Pak, jadi akan sangat membantu saya Pak. Iya, karena mungkin kayak pas kita udah beli barang ya, kita buka, terus kita buang boxnya, ke bawah itu kartu garansinya. Waduh, itu mantap sih Pak. Ini semakin teknologinya juga dimajukan juga sekalian ya, mantap. Oke,
Pak, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ruben. Oke. Pak Ruben, Ya. apakah Facebook bisa bercerita nih terkait tren yang terjadi di aplikasi keluarga Facebook dalam Ya. hal belanja online selama pandemi ini? Dan apakah ada peningkatan lalu lintas pengguna transaksi jual beli online di platform di Facebook? Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, karena tadi itu saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Dirjen gitu ya, terutama pandemi ini sedikit konteks ya, saya sudah kerja di Facebook udah 4 tahun, sebelumnya saya juga cukup lama di bidang teknologi. Kalau kita tuh di bidang teknologi yang selalu kita harapkan kan, gimana ya teknologi kita bisa diadopsi secara pesat. Tapi 1 tahun terakhir ini, luar biasa Pak pesatnya. Jadi kalau data Bapak ngomong segitu, saya heran tapi nggak heran juga Pak, karena itu sangat cepat. Kita semua working from home, kita semua shopping from home, kita melakukan semuanya dari rumah lah, dari comfort of our own homes gitu ya. Jadi mau nggak mau melek teknologi. Melek teknologi. Kita dipaksa Pak, ya kan untuk melakukan itu. Dan kalau kita ngelihat itu, ini bukan hanya dari konsumennya saja, tapi pelaku usaha itu mau nggak mau mereka harus adaptasi, bagaimana mereka bisa tetap menjangkau customer mereka. Nah, kalau dari Facebook sendiri, ya memang kita mempunyai tanggung jawab ya. Kita mempunyai tanggung jawab di mana kan kalau kita umurnya itu kurang lebih sudah 15 tahun, kalau dulu itu yang fokusnya kita itu hanya kayak, gimana sih mungkin saya punya temenan sama Bapak atau temenan sama Pet gitu ya. Tapi sekarang kita udah sadar, dengan banyaknya orang yang menggunakan platform kami, ini sekarang misinya harus dirubah. Kita harus buat bagaimana misi tersebut itu kita seakan-akan mendorong komunitas-komunitas untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, komunitas yang kita bicarakan di sini ini sebenarnya yang paling bermanfaat gitu ya. Ini komunitas dari sektor usaha, Pak. Besar atau kecil. Tapi yang paling saya lihat gitu, yang saya sadarin, benar-benar sadari akhir-akhir ini, UMKM itu adalah komunitas yang kita harus dorong sama-sama. Ya, there's no two ways about it. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita dan bagaimana kita bisa mendorong teman-teman UMKM ini ya, selama 1 tahun terakhir ini banyak nih produk-produk dan fitur-fitur yang kita keluarkan di atas platformnya kami untuk memastikan mereka itu bisa tetap jualan. Ibaratnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi yang menarik tadi dari pertanyaannya, Facebook tuh punya data nggak sih sebenarnya size-nya itu seperti sebesar apa gitu ya? Unfortunately kita nggak punya. Kita harus jujur di situ ya. Kalau misal punya pun itu mungkin tidak akurat. Karena gini, semua transaksi itu kan diadakan di luar platformnya kami. Jadi kita tidak punya platform yang mekanisme yang kita bisa capture payment atau capture pembayaran. Jadi kalau misalnya data tersebut mungkin kurang akurat. Nah, tapi yang menarik, selama pandemi ini kita menjalankan studi atau survei gitu ya, survei terhadap digital tools. Ada beberapa catatan yang menurut saya itu cukup menarik ya. Jadi kalau misal kita membicarakan 3 platform kita yang sering digunakan, Facebook, Instagram, sama WhatsApp, itu ketertarikan penggunaan platform kita dan bagaimana user kita terutama di Indonesia mereka berinteraksi sama usaha atau mereka ingin cari informasi lebih lanjut, itu datanya itu 60% responden itu bilang mereka melakukan channel-channel kami atau aplikasi-aplikasi kami untuk cari informasi lebih lanjut mengenai produk. Dan jadi cara mereka untuk menggunakan hanya untuk berinteraksi secara sosial itu sekarang sudah bergeser ke ada aspek bisnisnya ya. Nah, yang paling menarik adalah 80% Pak, mereka itu menggunakan WhatsApp untuk cari tahu, untuk berhubung sama bisnis. Jadi ya mungkin ini data yang sangat menarik ya, karena mungkin banyak sekali orang yang menggunakan WhatsApp di Indonesia. Nah, dari sisi konsumen juga kita juga sadar dan kita juga sadar kalau menemukan produk yang dijual oleh usaha skala kecil dan menengah itu baik untuk di Indonesia dan juga untuk di luar Indonesia juga. Jadi itu mungkin data-data yang saya bisa share untuk saat ini lah. Wow, ini memang kayak digital ini juga sudah membantu sekali banyak sekali UMKM dan juga para pelaku bisnis dan juga mungkin orang-orang mungkin dari daerah-daerah yang membutuhkan sesuatu yang mungkin dia kira nggak ada, akhirnya menemukan di platform-platform digital ini gitu kan. Dan juga dengan adanya WhatsApp juga itu membantu banget untuk mereka berkomunikasi gitu. Jadi kayak ya bener sih, aku juga pribadi Pak, kayak sebagai penjual dan konsumsi juga, memang apa-apa ya nanya-nanya temen yang lebih jelas langsung WhatsApp, kalau langsung DM gitu kan. Kalau kayak nanya-nanya review, ini bener gak sih reviewnya, bener kayak gini-gini gitu.
Ya, ini sangat menarik sekali dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang prioritas Kementerian Perdagangan di 2021. Ini pasti akan sangat menarik. Pak Ferry. Ya. Apa nih prioritas Kementerian Perdagangan di 2021 dalam hal pelindungan konsumen? Ya, jadi kalau boleh saya menginformasikan dari 11 program prioritas di Kementerian Perdagangan ini, ya, di tahun 2021, perlindungan konsumen itu termasuk di salah satu dari 11 prioritas itu. Jadi Kementerian Perdagangan punya 11 program prioritas. Program-programnya apa aja tuh, Pak? Nah, nanti akan kami sebutkan, tetapi yang paling penting, perlindungan konsumen itu termasuk salah satu dari 11 program itu. Nah, dapat dibayangkan bagaimana eratnya perlindungan konsumen itu dengan transaksi-transaksi maupun yang sehari-hari kita alami. Nah, salah satu program prioritas yaitu meningkatkan indeks perlindungan konsumen dan tertib niaga. Jadi, nah di dalam indeks perlindungan konsumen dan tertib niaga itu, di dalam itu ada juga indeks keberdayaan konsumen. Wow. Nah, kita tahu dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dari tahun 99, indeks keberdayaan konsumen kita saat ini baru ada di level mampu. Ya, jadi kalau kita bisa kasih angka itu ada di angka kurang lebih 49, sekian. Nah, diharapkan dari mampu itu berdaya dan kritis. Oke. Tetapi saat ini kita masih dalam kondisi mampu. Itu artinya konsumen dan pelaku usaha baru mampu mengetahui antara hak dan kewajibannya. Nah, kita harapkan nanti dengan edukasi-edukasi yang terus-menerus kita lakukan bersama, seperti contohnya hari inilah, kita dengan bersama kerjasama dengan Facebook ini kan. Nah, kita ini dalam rangka memberikan edukasi-edukasi. Nah, kita harapkan indeks keberdayaan konsumen kita ini naik dari level mampu, akhirnya berdaya, dan akhirnya kritis. Nah, itu yang kita harapkan nanti ya. Nah, untuk tahun ini, fokus kami ini mewujudkan konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Karena di situasi pandemi COVID ini, ya kan? Nah, kalau kita tadi setelah disinggung sedikit UMKM, ya kan, oleh Mas Ben. Nah, UMKM itu kalau kita lihat, itu yang harus saat ini kita lihat yang mampu untuk menggerakkan sektor real ini, sehingga perdagangan ini dapat segera pulih lah kira-kira seperti itu. Betul. Nah, itulah ya. Jadi beberapa program tadi yang seperti saya sampaikan tadi seperti itu. Itu kira-kira. Dan ini sudah dikampanyekan juga nih, Pak ya? Iya. Wow, oke. Dan ini Pak, apakah Kementerian Perdagangan ada kampanye atau program khusus untuk Hari Konsumen Nasional 2021? Hari Konsumen Nasionalnya, Pak? Ya, memang ini sudah Hari Konsumen Nasional ini sudah yang ke-9 kali ya kita lakukan, dan kita berharap dengan adanya Hari Konsumen Nasional ini masyarakat yang sejumlah tadi sekian ratus juta itu betul-betul aware lah tentang hak-haknya sebagai konsumen, dan tentunya tidak lupa juga sebagai ada kewajiban-kewajibannya. Begitu juga si pelaku usaha, jangan hanya menuntut haknya, juga kewajiban pelaku usaha menyediakan barang-barang yang berkualitas, ya. Ada melakukan purna jualnya, seperti itu kira-kira. Oke, dan juga service after sales. Ya. Nah, itu juga penting. Oke, Pak. Selanjutnya kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Ruben. Pak, bagaimana nih Facebook menanggapi tingginya penggunaan platform digital seperti Facebook dan Instagram dalam kegiatan belanja online selama pandemi ini dan keamanan berbelanja online? Ya, tadi itu saya sudah cerita ya, kalau misalnya setahun ini ya angka nggak pernah bohong ya. Sangat pesat gitu mungkin adopsi dunia digital ya. Orang yang mungkin sebelumnya nggak paham bagaimana mereka menggunakan gadget-gadget untuk belanja dari rumah, mereka sudah suka nggak suka mereka udah terpaksa lah di sana ya.
Tapi itu yang saya sering sampaikan gitu ya. Kalau teknologi itu selalu ada dua sisi. Sisi yang pasti memanfaatkan kita semua, tapi sisi yang lain yang juga timbul masalah-masalah baru gitu ya. Dan kalau masalah-masalah barunya ini ya tentu kalau kita ngomong perdagangan dan perdagangan online itu ya keamanan konsumen gitu ya. Perlindungan konsumen. Bagaimana kita yang tadi ini cukup menarik ya, karena Pak Ferry bilang ini harus ada approach yang sangat holistik. Pemerintah harus ikut serta, pelaku usaha harus hadir juga, dan mungkin saya tambahkan juga Pak, kalau pelaku usaha saya rasa itu bukan hanya UKM-nya saja, tapi kalau misalnya kita bahas online ya platformnya juga Pak. Betul. Ya kan? Dan ini juga ya dan mungkin yang bagian hilirnya bagaimana konsumen-konsumen itu mereka bisa lebih melek digital, literasinya itu ditingkatkan, terutama untuk bagian online ini. Nah, kita sangat bangga gitu ya, karena hanya melewati proses yang sangat holistik ini, saya rasa ini benar-benar bisa memajukan aspirasi pemerintah dan aspirasi bangsa gitu untuk sama-sama mendorong untuk ke dunia digital yang lebih maju. Nah, yang menarik kalau misalnya kita ngebahas program ini, saya ini sangat bangga ya bisa kita dari Facebook bisa terlibat dalam program ini untuk mengikut riakan gitu ya Hari Konsumen Nasional. Ini saya rasa ini langkah yang luar biasa. Saya nggak tahu Pak, udah jalan 9 tahun ini udah lama sekali ya ternyata ya. Tapi ini langkah yang saya rasa nih sangat luar biasa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas dari program Hari Konsumen Nasional gitu ya, tentu terlepas dari kegiatan hari ini kita ngobrol-ngobrol, mensosialisasikan ya Pak ya. Harapannya saya sih ke depannya Facebook menggunakan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, kita bisa sama-sama sosialisasi. Oh iya. Ini penting banget, penting banget sih. Itu kita harapkan. Karena maksudnya ini saya copot topi saya kerja di Facebook gitu ya. Saya sebagai konsumen aja sangat senang Pak dengar ini Pak. Ya kan? Jadi saya sangat mendukung. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi. Kementerian Perdagangan sudah di garda paling depan lah Pak untuk memajukan program. Nah ini saya tambahkan sedikit nih. Nah kaitannya dengan ada kerjasama dengan Facebook ini, kita akan mengkampanyekan untuk belanja yang aman melalui online. Iya, betul. Gitu. Jadi seperti itulah kita. Iya. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Ini karena kan tadi kalau misalnya kita bicara langkah-langkah ya, saya juga ingin memastikan gitu ya. Langkah yang paling penting itu tadi Bapak sempat nyentuh gitu ya. Kita kan sebenarnya punya peraturan mainnya. Bukan hanya dari pemerintah punya peraturan main, tapi seharusnya platform itu juga punya peraturan mainnya juga. Dan suka tidak suka kita itu harus masuk atau main dalam kerangka tersebut lah. Kurang lebih seperti itu. Wah ini menarik sekali karena kebetulan saya kan juga pemakai Instagram dan juga saya juga ada beberapa usaha juga di Instagram gitu dan Facebook dan di WhatsApp gitu ya. Pas banget ini semuanya platformnya sangat besar Pak. Jadi ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan kayaknya aku juga perlu tahu nih ya. Tata tertib dari Facebook sendiri itu apa? Tapi nanti kita akan bahas nanti ya. Oke. Tapi dalam pandangan Bapak Ferry nih Pak, bagaimana peran sektor swasta seperti Facebook misalnya agar dapat membantu program prioritas pemerintah khususnya mengenai perlindungan konsumen? Kalau dari pihak Bapak apa nih? Ya, nah kami tentunya berterima kasih ya dengan adanya niat ya dari pelaku-pelaku usaha yang ingin bekerja sama dengan kami untuk membangun bagaimana konsumen ini aman di dalam belanja, terutama dalam pandemi COVID ini yang kita tahu banyak belanja melalui online. Nah, tentunya ini kita harapkan bukan hanya ke Facebook saja, juga ke pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Bagaimana kita menyiapkan agar masyarakat ini, konsumen ini aman berbelanja melalui online. Nah, tentunya dengan pertemuan ini, dengan kerjasama dengan Facebook ini, kita harapkan juga ini diikuti ya dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya, semacam ya tentunya dalam turunannya e-commerce-nya, ya melalui e-commerce, melalui platformnya, terus kemudian merchant-merchantnya tentunya juga harus teredukasi, ya harus edukasi, ya akhirnya
masyarakat konsumen ini belanja dengan aman. Mantap. Jadi mungkin dari pihak Facebooknya bisa ngebantu untuk mensosialisasi melalui digitalnya. Ya, karena kan kita lihat kan Facebook ini kan sudah mendunia. Sangat memberi. Nah kan sangat bagaimana melalui katakanlah Facebook ini ya dengan meng-share kebijakan-kebijakan yang terkait masalah pelindungan konsumen ini, ini dapat lebih memasifkan arti pelindungan konsumen kepada masyarakat Indonesia yang notabene sebagai konsumen kita ini. Nah Pak Ruben, kan saya tahu nih kalau Facebook dan Instagram ini saat ini tidak memiliki mekanisme pembayaran di dalam platformnya. Betul. Lalu apa saja kan nih upaya Facebook dalam melindungi penggunanya saat akan berbelanja di platform dan aplikasi keluarga Facebook? Ya, kalau saya tuh selalu melihat, ini kembali lagi tadi yang saya sampaikan, hulu dan hilir. Ada mungkin yang 3 aspek gitu ya yang saya bisa ceritakan hari ini, dan sebenarnya ini semua adalah pelengkap dari upaya yang sudah dijalankan oleh Kementerian Perdagangan. Tadi Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan regulasinya, kebijakannya, sudah ada enforcement-nya. Ya kita sebagai pemain di ekosistem tersebut, ya kita juga harus mempersiapkan fondasinya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada mungkin yang 3 area yang saya mungkin bahas. Kalau tadi Kementerian mempunyai regulasi sendiri, ya kita juga mempunyai regulasi bagaimana kita punya tata tertib lah kurang lebih. Bagaimana user-user kita itu boleh perilaku ya. Dan itu ada guideline-nya, ada yang kita sebut community guideline, ada yang kita sebut community standard di Facebook, ada yang kita sebut commerce policies gitu ya. Cukup banyak Pak, dan ini biasanya itu mengatur kalau misalnya ada orang yang menggunakan fake account gitu ya untuk berdagang, itu kita remove. Kalau misalnya ada orang yang mempromosikan barang-barang yang menyesatkan gitu ya, fraud gitu atau scam, itu kita remove juga. Dan semua ini adalah kita tambahkan gitu ya dengan yang kita sebut itu ya menggunakan teknologi ya, kurang lebih menggunakan artificial intelligence gitu ya. Karena saking banyaknya konten di atas platform kita itu kan impossible ya kalau misalnya kita harus jalankan secara manual. Jadi kita memang jalankan yang kita sebut ada artificial intelligence atau machine learning yang menyisir seluruh konten-konten yang ada di platformnya kita. Kalau misalnya ada yang kita lihat, oh ini kayak off, ini menyesatkan atau ini tidak sesuai gitu ya dengan policy-policy atau kebijakan-kebijakan kita akan remove ya. Tapi namanya mesin ya Pak ya. Namanya mesin itu kan tidak sempurna gitu ya. Jadi kita juga berharap, nah ini bagian layer yang keduanya, kita juga menyediakan alat dan pelaporan di atas aplikasi kita. Jadi itu mau di Facebook, mau itu di Instagram, atau mau itu di WhatsApp, kita menyediakan fitur untuk user melapor langsung ke kita. Ya, jadi kalau misalnya di Facebook ada yang titik 3-nya dan di Instagram juga. Nah, itu biasanya saya jujur ya, itu kan mesin-mesin kita itu tidak sempurna, kebijakan kita itu juga selalu berubah untuk ya mendekati kesempurnaan, tapi kita juga berharap konsumen-konsumen atau pengguna platform kita itu juga bisa mengadu ke kita. Jadi itu mungkin yang poin yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin yang bagian hilirnya, ini lebih ke arah edukasi dan kemitraan. Ini tadi yang Bapak sudah sampaikan gitu, Pak Ferry sudah sampaikan. Nah, kita berterima kasih juga sama Kementerian Perdagangan karena sebenarnya kita juga sudah punya histori dengan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, tapi ini yang version 2.0-nya yang sekarang ini kita menggunakan kampanye yang hashtag aman belanja online. Nah ini kampanye yang kita jalankan dengan Direktoratnya Pak Ferry, dan tujuannya kita itu ya kita bisa mengedukasi lebih luas lagi masyarakat untuk lebih melek lagi teknologi, bagaimana mereka lebih melek lagi cara berbelanja online. Gitu iya. Itu penting banget. Tapi Pak, pertanyaan nih dari saya Pak, saya penasaran banget. Sebenarnya tuh setiap perubahan dari dari Facebook sendiri atau dari Instagram, do and don'ts-nya itu tuh kan suka berganti. Itu tuh di-announce gak sih Pak? Karena sometimes sih ada beberapa dari teman-teman dari content creator, aku ada grup content creator itu, anak-anak tuh kalau di grup suka kadang-kadang, kok postingan gue di-delete gitu. Kok jualan gue malah dihapus gitu. Nah, kita tuh bingung Pak. Sebenarnya
ada update-nya nggak sih Pak? Dan Kalau- kita harus lihat di mana? Ya, sebenarnya semua itu available untuk publik ya. Karena gini, yang menarik dari teknologi itu kan ya pasti akan ada bolong-bolongnya terus dari kebijakan tersebut ya. Dan itu sesuatu yang kita coba mungkin kata kerennya itu kalau ada yang bolong kita patch gitu ya. Nanti kita akan rilis lagi. Itu kita usahakan paling enggak ya kalau misalnya ada yang isu yang besar-besar ya kita coba langsung diskusikan dan patch gitu ya. Tapi yang menarik dari proses tersebut itu bukan proses yang kita putuskan secara mutlak dari pihak Facebook sendiri. Itu biasanya kita diskusikan dengan pemerintah, kita diskusikan dengan pengguna platform kami, kita menjalankan FGD dan yang lain-lain. Dan ini begitu kita tampung semua aspirasi tersebut, kita nanti akan diskusikan secara internal. Karena gini, kebijakan itu kadang-kadang, ya Bapak mungkin lebih ngerti ini tentang ini ya, kadang-kadang tuh mungkin keren di atas kertas, tapi kalau nggak bisa dijalankan sama juga bohong, ya kan? Iya, Nah, ini bener-bener. karena ini kita bersangkutan sama miliaran manusia pengguna platform kami, kita harus memastikan sebenarnya kebijakan yang kita revisi itu sebenarnya masuk akal dan bisa diimplementasikan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita mau lihat di mana, itu semuanya available di websitenya kami, di facebook.com gitu. Kalau dulu ya community standards itu ya, community standard itu yang udah mengatur berbab-bab tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di atas Facebook. Itu mengenai tentang hate speech, tentang tentang karakter-karakter yang dilindungi di atas platformnya kami. Itu semua sudah kita paparkan secara online dan sudah ditranslate juga ke bahasa Indonesia. Ini kan tadi Bapak bilangin ini sangat penting. Karena untuk translate ke bahasa Indonesia, ya semua platform kita harus, karena ya mohon maaf mungkin ada user-user tertentu yang mereka tidak fasih berbahasa asing itu, berbahasa Inggris dan lain-lain. Dan ini kan tanggung jawabnya kita sih sebenarnya. Wow, oke. Jadi semuanya sebenarnya udah ada e-bookletnya sebenarnya juga ya. Kurang lebih seperti itu. Udah ada Bible-nya sendiri. Oke, jadi bisa langsung lihat di websitenya buat teman-teman yang mungkin penasaran dan suka kayak, loh kok ini ada masalah apa nih gitu kan. Langsung aja dicek, ada kok di websitenya. Oke, ini semua terjawab karena dari pihak aku dan teman-teman kita sering bahas tentang ini soalnya. Oke, lanjut lagi, kembali lagi di ngobrol dagang Cila. Baik lagi ke Pak Ferry. Pak, menanggapi tingginya tren belanja online saat ini, apa yang bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ini untuk meningkatkan keberdayaan konsumen? Nah, ini sebelum menjawab pertanyaannya, saya sedikit menambahkan tadi, karena kan tidak menutup kemungkinan juga pelaku-pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui online ini membuat suatu konten-konten yang ya kira-kira dapat mengiming-imingi konsumen, terus kemudian hal-hal yang negatif. Nah, kami bekerja sama Kominfo ya, segera tuh melakukan seperti itu, kita men-take down, merekomendasikan itu kita take down sekalian. Hanya masalahnya kadang-kadang di take down ini muncul nama yang baru, karena sangat gampang seperti itu. Tapi kami melalui petugas-petugas kami di seluruh wilayah Indonesia ini selalu secara berkala mengawasi, apalagi saat ini kan lebih banyak melakukan transaksi online. Nah, kita lakukan terhadap pelaku usaha yang dalam bentuk hukum seperti itu, misalnya katakan bukan perorangan tadi bukan, tapi bentuk hukum yang melakukan transaksi yang melalui online melakukan pelanggaran, ya kami tidak segan-segan membekukan bahkan mencabut izinnya. Seperti itu. Nah, karena tadi ada undang-undangnya, juga ada sanksinya kan seperti itu. Nah, itu yang perlu saya tambahkan. Dan kami siap juga menerima pengaduan. Nah, itu yang tadi sampai sampaikan. Jadilah konsumen yang tahu akan haknya. Jadi di kami ada mungkin sekali pada forum ini juga ada satu direktorat yang melayani pengaduan masyarakat. Oh wow. Dan itu menjadi satu target kami di dalam kondisi pandemi ini untuk menyelesaikan konsumen-konsumen yang melakukan yang masalah dan melakukan pengaduan-pengaduan terhadap transaksi yang dilakukannya itu. Nah, dalam kondisi saat sekarang ini karena banyaknya tren melalui online ini, yang tentunya kita tuntut ya kesadaran kembali lagi masalah kesadaran antara hak dan kewajiban konsumen, yang akan membantu konsumen itu untuk membuat suatu keputusan.
ya, keputusan yang tepat ya untuk bertransaksi. Kemudian ya tentunya di luar itu juga pemerintah juga meningkatkan regulasi peraturan-peraturan yang pro ke konsumen dan tentunya juga pro ke pelaku usaha. Tapi dalam arti pelaku usaha juga harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, itu beberapa yang dapat yang saya sampaikan terkait tadi dengan tren-tren yang meningkat seperti itu. Nah, sebagai pemangku kepentingan ya seperti dalam hal ini pemerintah dan swasta juga harus meningkatkan, tadi sekali lagi saya berulang-ulang kami mengatakan edukasi. Jadi tidak hanya pemerintah. Nah, dengan peran serta yang aktif dari pihak swasta atau pihak-pihak lain, ini memberikan edukasi. Karena kalau kita lihat tadi saya sampaikan kan, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99. Ya, kalau kita lihat efektif sudah hampir 20 berapa tahun ya? 22 tahun ya. Nah, indeks keberadaan konsumen kita baru di level mampu. Itu pun baru terjadi di tahun 2020. Coba bayangkan. Kenapa bisa itu terjadi, Pak? Nah, itu Pak. Jadi konsumen kita ini masih belum begitu paham tentang haknya. Contoh, kita ambil contoh saja. Masih ada mungkin sekarang sudah berkurang ya. Konsumen di salah satu misalnya di pusat perbelanjaan atau toko modern menerima pengembalian uang itu dengan permen. Hah? Iya. Wow. Kadang-kadang pelaku usaha tidak ada pengembalian diganti permen. Saya sering itu, Pak. Ya kan? Okay. Satu lagi contoh misalnya pengenaan. Itu nggak boleh, Pak? Ya nggak boleh. Kok kita kumpulkan permennya, terus kita untuk beli diterima nggak oleh pelaku usaha? Iya benar sih Pak, iya, kan? benar. Kemudian mungkin dari itu udah terbiasa dari zaman dulu mungkin ya. Dari satu sisi lagi jasa perbankan misalnya, adanya pengenaan tambahan 3% dari penggunaan kartu kredit. Nah itu kan nggak boleh aturan seperti itu. Sebagai konsumen elektronik, jadi konsumen sudah membayar bunga, kok masih dikenakan tambahan 3% dalam bertransaksi. Nah itu tidak dibenarkan lagi seperti itu. Iya Pak, saya juga ada usaha Pak. Tapi dicasin Pak. Tapi diharapkan konsumen itu sadar akan haknya. Ya lakukan pengaduan. Nah di tempat kami ya siap melakukan pengaduan terhadap hal seperti itu. Oh itu tuh bisa kita ngaduin Pak? Bisa. Ya, kami punya satu direktorat dan di setiap daerah juga dapat dilakukan pengaduan-pengaduan di dinas yang menangani bidang perdagangan. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 3 komponen yang diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan menerima pengaduan. Ya, nah jadi, sampai saat ini itu yang perlu kita berulang-ulang saya katakan edukasi kepada konsumen agar konsumen itu aware lah, sadar akan haknya. Kalau saya dikatakan yang tidak seberapa ya, dikembalikan dengan dengan permen, ya kan? Atau kadangkala ada terima uang recehan, Pak, ini kami sumbangkan ya. Iya, sering-sering itu kayak gitu. Iya. Emang itu nggak boleh juga Pak? Ya, untuk melakukan kegiatan pengumpulan seperti itu, mereka harus punya izin dari Kementerian Teknis yang melakukan kebijakan seperti itu, misalnya dari Kementerian Sosial, kan? Oh, itu pun harus berizin ya, Pak, gitu, tidak serta merta pelaku usaha itu bisa seperti itu. Nah, konsumen kita, oh ya Pak, sudahlah 200, 100 dimaklumi ya Pak ya. Dimaklumin. Nah, interesting. Nah, itu yang harus kita berikan secara terus-menerus edukasi itu seperti itu. Ini aja secara edukasi loh Pak. Makasih banget loh Pak. Makasih loh ngobrol dagang, mantap. Karena selama ini kalau aku kan ada bisnisnya Pak, bisnisnya itu F&B Pak. Memang saya sendiri tuh dicas dari beberapa apps dan juga mesin-mesin kan gitu. Saya sih nggak casin orang yang beli dengan saya, tapi beberapa kali saya mau membeli barang di tempat orang lain, mereka minta persenan dari saya. Jadi misal harganya berapa ditambahin persenan itu, 3% itu. Nah, setelah saya punya usaha itu saya mengerti kenapa mereka begitu. Mungkin karena mereka tidak mau kena cas. Potongan itu gitu loh. Tapi sebenarnya itu tidak boleh ya Pak tapi ya? Itu kan merugikan konsumen. Konsumen tiap bulan dalam penggunaan
kartunya kan sudah kena bunga. Tapi namanya pengusaha kan seharusnya udah ada cost yang diabsorb juga. Jadi seharusnya dia menanggung Ya, pengusaha itu. kan di mana ada Betul. kesempatan pasti akan dilakukan gitu. Nah, makanya tadi saya katakan Iya. edukasi itu bukan hanya dilakukan pelaku, kepada pelaku usaha pun Benar. juga kita lakukan seperti Iya. itu. Iya. Jadilah pelaku usaha yang baik gitu kan, memproduksi barang yang sesuai standar, yang sesuai aturan. Iya. Wah, ini menarik banget loh. Ini, aduh, semoga banyak yang nonton ya. Ini penting banget loh guys. Oke, Pak Ruben. Sip. Berbicara mengenai kemitraan tadi nih, apakah Facebook memiliki program khusus untuk membantu Kementerian Perdagangan dalam menjaga keamanan berbelanja di platform serta meningkatkan edukasi dan pemberdayaan konsumen Indonesia? Ya, kalau misalnya ujung tombak dari kegiatan kita sama Direktorat Pak Ferry itu ya tentu yang dalam payung hashtag aman belanja online ini ya. Iya. Ini sebenarnya nih inisiatif baru yang jujur yang kita baru explore dengan Kementerian Perdagangan sebulan yang terakhir ini, dan saya juga senang banget ya disambut dengan baik gitu, karena kita juga sadar ya kayaknya nih kita ada tantangan ini di atas platform kita, dan kita harus sama-sama menggandeng pemerintah. Tadi kalau misalnya tadi Pak Ferry udah bilang ada kerangkanya, saya sih ngelihat tugasnya kita dari sektor swasta itu harus melengkapi. Jadi memang itu sudah tugasnya lah. Jadi tapi bagaimana semua konsumen di Indonesia itu bisa sangat melek, sangat sadar tentang hak-haknya mereka dan apa yang mereka bisa lakukan, itu mereka mau belanja offline atau belanja online juga. Nah, kalau kita bahas apa saja yang sudah kita lakukan, ya tentu kegiatan yang disebut dengan Dual Dagang ini adalah salah satu yang kita jalankan ya untuk building awareness tersebut. Kita juga per bulan lalu kita juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan kalau kita sekarang buka jalur khusus ibaratnya. Wow. Jalur khusus apa nih Pak? Jalur khusus kurang lebih untuk mengadakan pengaduan. Jadi mungkin direkturnya Pak Ferry ini kan banyak nih kayak masyarakat yang ngadu ke sana. Mereka bukan mungkin ngadu ke atas platform-platform aja yang ada quote-unquote pedagang atau merchant yang misalnya menyesati gitu ya atau melakukan fraud, tapi ya kalau kita itu mungkin baru menjalankannya baru berapa tahun, mungkin Direktorat Pak Ferry udah jalanin itu bertahun-tahun ya Pak ya. Yeah. Nah, sekarang karena kita sudah bergeser ke online, kita juga bekerja sama dengan Direktorat Bapak. Kalau misalnya ada aduan-aduan dari masyarakat yang mempunyai indikasi pelanggaran gitu ya, yang secara ilegal, tim Pak Ferry bisa mengadu langsung ke kami. Dan kita akan menyikapi dan men-take down, mereview dan men-take down konten-konten tersebut yang ada di platformnya kami. Nah, ini kembali lagi tadi yang dari aspek yang poin keduanya. Kita mempunyai mesin, kita punya kerangka-kerangka tertentu, tapi mesin dan kerangka itu kan tidak sempurna. Jadi kita bekerja sama dengan timnya Pak Ferry untuk melakukan aduan-aduan tersebut. Nah, yang ketiga mungkin yang mengenai sosialisasi ya, bagaimana kita melakukannya. Kita mengadakan acara virtual Instamarket yang kita bekerja sama dengan komunitas kreatif dan 15 UMKM yang lokal yang terkurasi juga. Dan ini kita juga kerjasama dengan influencer-influencer seperti kamu gitu ya, untuk menyampaikan intinya bagaimana nih message yang sangat penting ini kita bisa amplifikasi sebesar-besarnya. Dan yang terakhir nih ya seperti kegiatan seperti ini ya, yang penting itu nggak putus di sini sih Pak. Ya karena ya namanya juga orang yang punya niat jahat gitu ya, atau perdagangan ini kan selalu berkembang, selalu berevolusi, dan saya rasa kemitraan seperti kayak gini nih harus dijaga terus, harus dipupuk terus. Iya, ini mantap banget sih. Karena maksudnya swasta dan pemerintah harus saling bergandeng tangan untuk kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat, konsumen dan juga para penjual juga gitu loh. Dan ini penting banget sih. And I'm really happy and I'm so glad, senang banget, thank you banget aku bisa hadir di sini. Sebagai moderator pun aku di sini pun benar-benar dapat ilmu yang luar biasa. Jadi kaget, wow ada ya Pak ya, makasih loh Pak. Dan ini pengen banget rasanya langsung ngasih tahu ke teman-teman, ke followers juga bahwa semuanya tuh sebenarnya udah dibikin loh. Ada Bible-nya loh sebenarnya gitu. Cuman kok bisa nih kita nggak tahu. We have to spreading the words more. Jadi supaya orang-orang lain tuh juga menonton dan juga mengerti gitu. Biar kita naik lagi Pak, dari mampu jadi berdaya dan kritis. Jadi
kita ke berdaya dulu deh Pak gitu. Biar semakin banyak langsung kritis. Jadi lengkap semuanya. Emang ini semuanya proses kan ya. Oke, Pak Ferry. Dalam hal kerangka peraturan nih Pak, bagaimana pemerintah terutama Kementerian Perdagangan dapat membantu untuk menjamin keseimbangan antara pelindungan konsumen dengan perlunya menciptakan iklim regulasi yang kondusif untuk mendukung perkembangan ekonomi digital? Ya, nah seperti tadi yang saya sampaikan, pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya. Ya salah satunya itu tadi yang saya katakan berkali-kali tadi. Ini dalam forum ini saya katakan ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya kan? Nah salah satu perangkat yang diciptakan oleh pemerintah itu, di mana undang-undang itu diharapkan itu tadi. Ini merupakan suatu acuan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan, ya, baik perdagangan yang konvensional maupun perdagangan yang dilakukan melalui e-commerce. Nah, itu sudah diatur di mana dalam undang-undang perdagangan itu ada turunannya, yaitu peraturan-peraturan Menteri Perdagangannya. Nah, saat ini perdagangan e-commerce itu sudah diatur. Sudah diatur sehingga kita ini semua bukan untuk melemahkan pelaku usaha. Ini ingin membuat suatu perdagangan e-commerce menjadi kondusif. Oke. Ya, semua dilakukan dengan aman, konsumen happy melakukan transaksi, dan pelaku usaha pun juga mendapat keuntungan. Nah, sehingga semua pihak yang melakukan transaksi melalui e-commerce ini mendapatkan kepuasan. Nah, itulah kira-kira kebijakan yang kita terapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, kalau boleh saya sampaikan, undang-undang ini ada tujuannya. Pertama, terbangunnya konsumen yang cerdas. Nah, kita diharapkan jadi konsumen yang cerdas. Kedua, terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab. Nah, tentunya pelaku usaha itu juga memproduksi, melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Kalau tadi barang sudah diatur melalui suatu standar SNI misalnya, produksilah barang-barang sesuai SNI, ya kan? Misalnya helm, ya kan? Produksilah helm yang sesuai SNI, jangan helm yang abal-abal. Iya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Nah, kemudian saya tambahkan lagi, produk barang dan atau jasa juga yang di pasar harus semakin berkualitas, sehingga kita dapat bersaing lah. Tentunya kita mendorong produk-produk ini yang beredar ini produk-produk buatan Indonesia yang dilakukan oleh UKM-UKM kita. Kemudian juga tentunya meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Sekali lagi dengan cara menghindari ekses negatif dari pemakaian barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Nah, itulah beberapa dalam ini peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dalam rangka seluruhnya mendukung agar dunia perdagangan khususnya yang sekarang lagi rame, marak, perdagangan melalui e-commerce, yang dalamnya melalui online ini dilakukan dan menjadi kondusif, bahkan lebih kondusif yang kita harapkan. Sehingga tercapai konsumen berdaya dapat memulihkan ekonomi bangsa. Mantap, manja. Pak, ini by the way, ini tuh maskotnya ya, Pak ya? Nah, maskotnya Harkonas ini sekarang. Aduh. Lumba-lumba. Kenapa lumba-lumba? Lumba-lumba ini binatang yang cerdik. Oh iya. Nah, itu kita harapkan masyarakat ini cerdik dalam mengkonsumsi, tidak asal membeli barang yang murah. Jadi kalau barang murah cepat rusak. Contoh misalnya, terpikir nggak kita kan kadang-kadang ada lampu hemat energi harga 6.000 di pasaran. Ada harga yang 25.000 yang mempunyai garansi. Tapi masyarakat masih ada ingin yang membeli harga murah, yang sekali 2-3 kali pakai cetek-cetek mati. Daripada beli yang 25.000 ada garansi. Nah, itulah kita harapkan konsumen itu menjadi konsumen yang cerdas dalam mengkonsumsi suatu barang. Oke. Makanya tadi sebenarnya saya penasaran sih. Ini kenapa jadi lumba-lumba nih ya? Lambangnya kenapa nih? Terus dipakai peci gemes ya? Nah, ini karena tahun yang sekarang 2000 yang ke-9 ini dilakukan Jakarta, ini pakai pakaian Betawi. Oh, setiap tahun pindah-pindah lokasi. Pindah. Oke. Oh, gitu. Yang tahun lalu sebagiannya di Jawa Timur, tapi karena kondisi pandemi Covid ini kita lakukan juga di Jakarta. Nah, tahun ini bertepatan di Jakarta. Waduh. Nah, kita berharap nanti
Bapak Presiden sebagai konsumen memberikan testimoni Keren. pada hari Harkonas ini. Mantap, mantap. Waduh. Keren. Jadi kita tahu ya, asal muasal kenapa nih lumba-lumba? Iya. Supaya cerdik kayak lumba-lumba. Mantap. Cerdik dan cerdas. Iya, cerdik dan Kita cerdas. tahu kan, Iya. lumba-lumba ini cerdas, menolong, gitu kan? Heeh, siap Pak, mantap. Ya. Oke, Pak, kita akan lanjut lagi Pak. Oke, ke Pak Ruben ya. Pak, apakah Facebook memiliki tips-tips khusus untuk konsumen agar dapat berbelanja aman dan nyaman? Ini kalau mungkin bukan dari Facebook ya, dari saya sendiri karena saya sudah setahun belanja online dan pernah berapa kali itu kecelek juga gitu kan ya. Jadi Ini menarik nih. Memang kalau misalnya dari pengalaman pribadi memang lebih membara ya Pak ya kayaknya ya. Iya dong. Heeh. Ada kalanya pesan baju, misalnya contoh Iya. baju batiknya ukuran segini pas diterima miring-miring. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu banyak sekali. Jahitannya- Silakan, mungkin ya, keluhan Ini juga kayak dari hati Bapak sendiri ya pengalaman pribadi nih Pak Ferry. Itu kami banyak terima pengaduan seperti itu. Oke. Ya, Saya oke, tuh silakan. saya beli buku. Ya, ini ceritanya. Saya tertarik ada ngelihat, wah ini buku yang saya cari-cari kok harganya murah banget. Langsung saya borong. Begitu datang Pak, yang datang tuh bukan buku fisik, yang datang tuh CD-ROM, e-book, ya kan? Terus jadi yang pelajaran yang saya terima gitu ya, dan ini mungkin kembali lagi ke Bapak. If it's too good to be true, kemungkinan besar it's not true Pak, Ya, ya kan? betul. Ya kan? Nah, Bener-bener. kalau misalnya harganya itu udah nggak masuk akal, nggak usah diladeni lah. Itu mungkin Nah yang itu saya pertama. katakan kembali. Iya kan? Jadilah konsumen yang cerdas. Cerdas. Jangan hanya melihat harga murah Iya, tadi. harus kecelek dulu Pak, Iya. baru sadar itu kan udah parah kan? Ya kan? Tapi sebelum teman-teman kecelek, please nonton ini dulu dan langsung lihat Bible dari Facebook dan juga Kementerian Perdagangan. Benar nggak Pak? Iya. Jangan sampai kecelek kayak kita gini. Iya, namanya kita karena gini, kalau misalnya kita bahas literasi digital ya, kita dari dulu tuh bahas literasi digital tuh untuk hal yang topik yang sangat bagaimana bisa berperilaku secara di ranah online, di ranah daring gitu ya. Tapi kita jarang nih membahas kayak bagaimana meningkatkan perilaku atau literasi digital di saat kita berkonsumsi online juga. Dan makanya ini saya juga sangat tertarik dengan program bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan juga. Nah, ada beberapa tip yang di luar yang nggak perlu harus kecelek juga ya, tapi yang kita bisa harus berpikir secara kritis gitu ya. Kita bisa cek misalnya kalau misal kita ngelihat ada akun atau profil yang mempromosikan produk-produk tertentu, dicek aja nomor teleponnya bener nggak sih, seharusnya ada kan, ada websitenya nggak yang tertera di situ. Karena kita bekerja di sosial media juga dan kita aktif di sosial media, dicek aja juga itu ada nggak interaksi antara user-user yang lain. Yeah. Saya dulu ya pernah pingin beli barang yang saya kayak sempat mikir ini sebenarnya bener apa enggak ya. Tahu yang saya lakukan, yang saya hubungi itu adalah orang yang meninggalkan komen Pak. Gitu. Saya hubung aja, mulai gila aja Pak. Saya DM dia bilang, gue mau cek dong, ini beneran nggak sih nih, legit nggak sih nih orang ini? Ternyata iya. Dan alhamdulillah ya bener juga gitu kan. Nah, hal-hal seperti kayak gitu tuh saya rasa penting untuk kita berpikir secara kritis juga. Dan kalau misalnya lihat yang tidak kurang benar, silahkan dilaporkan ke kami juga. Silahkan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan. Dan ada yang cukup menarik juga ya. Kan kalau misalnya kita transaksi secara online tuh kadang-kadang tuh yang harus didepankan itu ada nomor rekening tertentu. Transfer ke sini harus dilihat. Pemerintah nih udah susah payah dengan Kominfo juga ya Pak ya, mempunyai website yang cek rekening itu ya Pak ya. Ini yang sangat penting. Saya sering melakukan hal tersebut juga. Kalau misalnya saya mikir, ini kayaknya rekeningnya bener atau tidak, saya masukin nomor rekening tersebut. Dan kalau misalnya nomor rekening tersebut pernah dilaporkan ke pemerintah, itu akan masuk ke database mereka. Dan kita sebagai konsumen akan diinformasikan. Nah, dan yang terakhir kalau misalnya dari platformnya kami ya, saya rasa tuh hal-hal seperti phishing, scamming gitu ya, itu hal-hal yang kita harus sangat perhatikan gitu ya. Saya tuh bukan banyak lah, ada beberapa kali mendapat kayak keluhan dari teman-teman yang misalnya akunnya mereka tuh diambil alih, yaitu Instagram dan yang lain-lain gitu ya. Kita sebagai platform tidak mungkin minta informasi seperti password,
tidak mungkin minta seperti OTP ya. Ah. Jadi kalau misalnya ada yang minta dapat masuk SMS atau masuk ke DM, OTP dan lain-lain gitu, diabaikan saja, dilaporkan dan tidak digubris lah, ya kan? Karena itu pasti penipu gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini nih saya rasa sangat penting. Ini hal yang kita dari pihaknya platform, dari Facebook ingin mensosialisasikan lebih kencang lagi di tahun ini. Dan saya rasa ini sangat penting kalau kita bisa bekerja sama dengan mitra yang bisa kita ajak bahu-membahu seperti Kementerian Perdagangan, Pak. Iya, ini mantap sih. Ya. Boleh nggak sih Pak, abis ini kita berkumpul lagi, Boleh kita dong. kumpulin masyarakat Ya. melalui digital, Hmm. kita ajak nih teman-teman atau enggak teman-teman selebriti, content creator, Sure. Ya. pokoknya siapa aja yang punya followers yang banyak, kita edukasi mereka, biar mereka mengedukasi Ya. para followersnya lagi, jadi Ya. lebih banyak lagi gitu Pak. Jadi Ya, saja makanya sih, nanti ya. dalam Harkonas nanti Ya. kami juga mintakan selain dari Bapak Presiden dan Bapak Wapres kemudian para menteri, kita mintakan juga nih para influencer-influencer yang mempunyai banyak pengikut Ya. untuk memberikan statement tentang Harkonas. Nah, Sehingga testimoni, maksud kami testimoni tentang Harkonas, sehingga itu bisa ya. secara masif Ini kan udah ada yang tersebar. buka pintu. Nah, ini makanya. Iya. Nah, gitu. Iya Pak, iya Tapi Pak. masih terkecoh juga dengan tadi 3% gitu ya. Iya Pak, karena maksudnya saya percaya bukan saya aja yang tidak Oh, iya, tahu iya, Pak. iya. Saya percaya teman-teman saya, karena beberapa dari teman-teman aku juga suka kecelek gitu Iya, kan. iya. Karena dia juga tidak mengerti. Benar. Nah, dan yang lebih parah lagi tadi seperti disampaikan Mas Bet tadi. Jadi ada kalanya ini ditransaksi melalui online, sudah transfer barang nggak terkirim. Ya. Nah, kami sedang merintis dengan Perbanas untuk mendetek yang hal-hal seperti itu. Wow. Jadi nanti akan pasti ketemu siapa Oke. penerima uang itu. Nah, tadi saya katakan di awal, kalau bentuknya dalam badan hukum, nah kami Ya. tidak segan-segan mencabut perizinannya. Wow. Jadi seperti Wah, itu. saya masih Nah, menunggu tapi itu kalau status misalnya PDN saya, ada unsur pidananya di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya kita akan limpahkan ke teman-teman di Polri. Oke. Gitu. Siap. Waduh, gila. I can't wait karena kayak mungkin dengan bantuan teknologi, Ya. dengan perpaduan kolaborasi, Ya. Indonesia akan siap maju. Amin. Yes, Amin. ini bakal seru. Ini seru banget sih. Ngobrol dagang ini membuka pikiran saya. And I hope everybody here who is watching, yang di rumah dan dimanapun yang lagi nonton, semoga ini bisa menjadi inspirasi. And I would like to say thank you banget Terima untuk kasih, Pak sama-sama. Ruben Terima kasih Pak Ferry. dan juga Pak Ferry Sama-sama. udah hadir di sini menyempatkan waktu. Thank you so much udah memberikan begitu banyak insightful, dan semoga perbincangan hari ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih cerdas dalam berbelanja online serta meningkatkan pemberdayaan konsumen. Siap. Jangan lupa untuk ikuti terus rangkaian kolaborasi Kemendak dan Facebook di Ngobrol Dagang untuk mendapatkan informasi serta tips praktis yang bisa membantu teman-teman UMKM bersama-sama tetap bertahan dan berkembang di tengah pandemi. Nah, pada episode kali ini aku juga mau berbagi tips nih berjualan dan berbelanja secara daring dan aman. Gak apa ya Pak ya? Boleh dong. Iya, iya, iya. Kalau dari pihak aku nih Pak, sebagai content creator, Iya. dan juga saya punya usaha, kalau menurut aku, pengalaman pribadi aku, pentingnya untuk melihat akun tersebut, kan dari titik 3 itu kita bisa lihat ya, Betul. sudah berapa kali mereka itu mengganti nama, Iya, iya. ya kan? That's true. Iya. Ya. Karena kalau mereka mengganti nama, Ya. kok ganti-ganti terus nih, apa masalahnya? Betul. Kita bisa cross check, satu. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana mereka engagement dengan para followersnya. Yang ketiga, biasanya kalau para penjual, mereka selalu taruh highlight atau enggak mereka upload review-review dari para pembelinya. Dan mungkin harus cek juga, kadang-kadang tiba-tiba kita ngeliat nih, wah followersnya banyak banget, tiba-tiba 100K. Tapi kok like-nya 8 doang ya? Itu patut dipertanyakan. Iya, betul. Setuju. Itu patut Setuju. dipertanyakan. Dan apakah ini fotonya real? Gimana kita tahu realnya? Karena kadang-kadang tuh ini foto mereka cuma ngambil dari Google. Iya. Atau enggak ngambil dari Ya. mana, itu bukan barang asli. Ya. Dan kita bisa lihat tuh kalau misalnya di Instagram,
ada titik yang sebelah kanan nih, yang kotak ya kalau nggak salah Ya. ya Pak ya. Itu kan berarti kan orang ngetekin ke dia. Ya. Orang ngetekin ke dia, kita bisa lihat apakah trafiknya orang membeli dari dia bagaimana dan apakah ini benar. Ya. Gitu. Dan misalnya dari foto yang mereka tunjukkan dan hasil dari orang membeli dan memakainya apakah sama persis. Ya. Jadi ya kalau itu sih versi aku ya Pak ya, bagaimana cara Ya. berbelanja online yang baik dan benar, dan nggak lupa baca-baca reviewnya. Betul. Terus kalau misal dan tidak malu bertanya kayak Pak Ruben ini. Tanya aja. Iya karena udah kecelek kan. Oh, ada gue muka tebel deh, gue tanya dah, Bener, nggak bener. kenal, dikirain gue lagi PDKT nih, mohon maaf ini. Nggak apa-apa Say, kita PDKT nanya supaya kita nggak celek Say. Oke, itu adalah versi saya bagaimana cara daring yang aman. Sahabat Isyagal undur diri dan selamat sore semuanya.